kasus Deddy Corbuzier yang dia itu dari dulu pengen masakan Padang, rumah makan masakan Padang dari dulu, tapi nggak pernah dia lakukan. Alhasil akhir-akhir ini dia buka restoran masakan Padang, dan ternyata saat dia udah lakukan, dia menyesal karena ngapa nggak dimulai dalam 5 tahun terakhir. Ngapa baru-baru ini dia mulai? Kenapa? Karena menurut dia untungnya lebih besar, untungnya lebih tebal gitu dibanding podcastnya. Oke, lanjut lagi. Orang-orang yang sukses itu yang pertama melakukan hal-hal dari pagi, subuh. Alasannya yang pertama, saat pagi itu dia bisa lebih quality time dengan dirinya sendiri. Mau itu olahraga, mau itu dia baca buku dan meditasi. Tapi ini kan nggak semua orang yang bisa lakukan. Alasannya, misal contoh, saya akan melakukan ini ya, mulai besok. Mulai besok saya akan melakukan ini. Memang berat. Alasannya di saya adalah saya usaha sampai malam gitu. Namun ini akan saya coba, karena balik lagi, saya akan coba kebiasaan-kebiasaan orang-orang besar dan sukses, dan saya akan kasih tahu kayak mana rasanya melakukan hal-hal yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Disclaimer dulu ya, sukses itu artinya macam-macam. Ada yang sukses kaya, ada yang sukses dia bisa punya banyak waktu sendirian, macam-macam. Tapi sukses ini adalah sukses versi saya. Makanya itu saya bilang tadi di awal, ikutinlah orang-orang yang sukses menurut versi Anda, bukan versi orang lain gitu. Karena setiap orang tuh punya cita-cita sukses seperti apa, beda-beda, macam-macam. Dan macam-macam juga orang-orang yang sukses di bidang itu. Makanya itu kita punya tujuan masing-masing. Nah, dan ini adalah versi saya gitu. Apakah sama dengan kalian? Ya itu balik ke kalian. Sukses menurut saya adalah orang yang besar, sukses, dia bermanfaat bagi orang lain, dia memberikan impact untuk orang lain, dan dia bebas dalam finansial. Berarti yang mana kaya. Itu sukses versi saya gitu. Versi kalian gimana? Ya itu tergantung kalian gitu. Ini versi saya. Orang-orang yang sukses melakukan yang pertama, makanya saya akan mengawali dari paginya dulu nih. Paginya seperti apa? Apakah paginya, karena kalau saya lihat orang-orang yang sukses yang saya ingin seperti itu, saya lihat paginya itu dia olahraga, paginya dia baca buku gitu, meditasi, bahkan sampai habis siap olahraga, bertenang, baca buku, dia nyebat gitu, macam-macam ya gitu. Tapi tergantung versinya kalian aja, nggak apa-apa. Saya besok akan berenang pagi jam 5:30. Jam 5:30 pagi saya akan berenang
memang tidak di kolam berenang sendiri gitu. Saya coba komunikasi ke ya orang yang punya kolam berenang dan alhamdulillah diberi kesempatan gitu. Ya coba aja dulu. Ya mungkin kalau orang-orang yang besar itu dia punya kolam berenang sendiri, ya kita versi kita aja gitu. Nggak usah dipaksa-paksakan harus ada kolam berenang dulu, nggak. Dan apakah harus berenang juga enggak juga, kan banyak juga olahraga lainnya. Karena kalau saya terbiasa nge-gym atau workout fitness, saya akan membawa barbel sendiri dengan alat seadanya di kolam berenang itu juga. Setelah habis workout dan nge-gym itu ya angkat barbel lah ya, angkat barbel saya langsung berenang. Dan mungkin kedepannya macam-macam, apakah menyesuaikan aja, nggak mesti harus nge-gym, nggak mesti harus berenang, penting olahraga dulu pagi. Kalau kalian bisanya jogging, nggak usah harus dipaksa-paksa, kita menyesuaikan aja dengan versinya kita. Kalau kita ambil umumnya, misalnya jam 5 dia pagi bangun olahraga nge-gym, ya kalau kita dengan versinya kita ambil umumnya olahraga, ya apapun olahraganya, udah gitu aja. Karena balik seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, kalau saya terlalu mengikuti, misalnya saya ada kamera DSLR, yang editnya juga ada, video yang editnya juga ada, yang ngambil juga ada, ya terlalu banyak prepare-nya, karena menurut saya kita akan kita akan mengajak orang lain persiapan. Nah, permasalahannya kadangkala saat kita prepare dan bukan hanya kita sendiri, kita nggak bisa kontrol orang. Maksudnya kontrol orang itu kita kan ada yang namanya hal-hal yang bisa kita kontrol dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol apa? Diri kita. Kalau orang lain bisa dikontrol, bisa, tapi ada batas gitu. Ada batasnya. Tapi kalau diri kita sendiri enggak, ya kita yang kontrol. Kita yang mau sukses, kita yang membiasakan diri, utamanya kita. Kadangkala misalnya kalau misalnya bawa orang untuk persiapkan itu, ya kadangkala entah dianya lambat lah, saat kita memulai itu nantinya ada tidak kecocokan lah, sedangkan kita mau menyesuaikan dengan kitanya, kita mungkin entah segan dan lain-lain. Makanya itu saya akan mencoba dengan seada-adanya, yang penting mulai lakukan, bukan teori aja, lakukan. Karena saat ya saya dengar juga orang-orang yang menurut saya kagumi, jawabannya saat dia bercerita intinya apa? Lakukan. Hadapi resiko, karena resiko itu akan sebanding, ya, gitu ya. Resiko akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita ingin dapatnya paus, masa umpannya cacing? Mata kailnya yang kecil, mana bisa, putuslah dia. Itu logika sederhana yang gampang kita ambil gitu. Jadi semakin besar resiko, ya high risk high return, low risk low return gitu. Lebih ke arah ke situ. Untuk resiko pun ini saya juga mulai belajar untuk apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, saya akan lakukan walaupun dari langkah kecil. Karena lebih bagus menyesal karena gagal daripada menyesal karena tidak pernah melakukannya. Kita punya cita-cita A, tapi kita nggak pernah kita lakukan, ujung-ujungnya kita menyesal, ngapalah aku nggak coba ya. Sama kalau contoh kasus Deddy Corbuzier yang
Dia itu dari dulu pengen masakan Padang, rumah makan masakan Padang dari dulu, tapi nggak pernah dia lakukan. Alhasil akhir-akhir ini dia buka restoran masakan Padang, dan ternyata saat dia udah lakukan, dia menyesal karena ngapa nggak dimulai dalam 5 tahun terakhir. Ngapa baru-baru ini dia mulai? Kenapa? Karena menurut dia untungnya lebih besar, untungnya lebih tebal gitu dibanding podcastnya. Sampelnya sih itu. Jadi saya akan mulai apa yang saya cita-citakan, apa yang saya tujuan saya, walaupun dari langkah kecil dan proses yang ya sederhana, apa yang ada aja dulu. Karena kalau kita terlalu mikir perfeksionis, nggak jadi harus ini dulu, nggak jadi kita. Yang penting mulai. Oke, besok pagi jam 5:30 saya berenang. Tunggu besok ya, pagi 5:30. Oke? See you next video.